Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengembangan sistem informasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Nabila Fernisa. Saya Siti Habibah. Saya Siti Wahyudra Jamil. Saya Ilham Prasetyo. Sistem informasi yaitu kumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, serta kontrol di dalam sebuah organisasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan manusia untuk menjalankan fungsinya. Di sini ada perkembangan sistem informasi dari tahun ke tahun. Yang pertama itu di era manual sebelum tahun 1950. Data dikelola secara manual tanpa teknologi, lambat, dan rawan kesalahan. Yang kedua, komputerisasi awal pada tahun 1950 sampai 1960 menggunakan komputer untuk otomatisasi tugas administratif seperti penggajian. Yang ketiga itu ada database pada tahun 1970-an. DBMS diperkenalkan untuk mengelola data terpusat dan lebih efisien. Yang keempat, internet dan jaringan pada tahun 1980 sampai 1990. Sistem berbasis jaringan global muncul IRI untuk integrasi organisasi. Yang kelima, cloud computing pada tahun 2000-an. Data disimpan di cloud meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Yang dan IoT pada 2010 sampai sekarang, AI digunakan untuk analitik data, IoT menggabungkan perangkat untuk data real time. Yang terakhir, masa depan, fokus pada otomatisasi penuh, edge computing, dan keberlanjutan teknologi. Ini ada 3 bidang saya menjelaskan. Yang pertama, bidang pendidikan. Yang pertama, penggunaan teknologi sistem informasi lembaga pendidikan, perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dan memanfaatkan kemajuan TNI. Terkait dengan pemanfaat LAN, WAN, dan Internet seperti sistem informasi pendidikan penting. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan akses pendidik siswa untuk mendapatkan informasi dan bahkan pembelajaran tanpa batasan waktu dan lokasi. Teknologi seperti platform pembelajaran digital sangat mendukung pelaksanaan belajar jarak jauh, terutama pada masa pandemi. Dengan teknologi lembaga pendidikan juga dapat meningkatkan daya saingnya melalui layanan yang lebih baik dan inovasi dalam menyampaikan pendidikan. 2. Pro kontra atau dampak positif dan negatif. Dampak positif. Yang pertama, mempermudah seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh yang ada di provinsi atau kota agar dapat berperan aktif dalam memajukan usaha pendidikan. 2. Peningkatan efisiensi operasional karena tugas administratif dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, siswa didorong untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan bahan pembelajaran berbasis multimedia yang mudah diakses. Yang pertama, jangan teknologi, di mana tidak semua wilayah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang stabil. 2. Keterbatasan literasi digital di kalangan tadi, dan siswa juga menjadi rentan dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, keadaan memerlukan perhatian khusus melindungi informasi sensitif dan 3. Kemungkinan kemajuan. Kemajuan teknologi di bidang pendidikan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Teknologi kecerdasan buatan AI dapat diterapkan untuk mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, seperti memberikan rekomendasi materi atau latihan yang relevan. Selain itu, integrasi tak memungkinkan analisis mendalam terhadap tren pendidikan, membantu membuat kebijakan merancang program yang lebih efektif. Infrastruktur teknologi juga akan terus ditingkatkan, terutama di daerah terpencil, dengan memperluas akses internet dan menyediakan perangkat pendukung yang memadai. Pengembangan teknologi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. 4. Ide atau gagasan.
Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor swasta juga dapat mempercepat pengembangan perangkat lunak pendidikan yang lebih ramah pengguna. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh, lembaga pendidikan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kesiapan sarana, prasarana, kondisi dan letak geografis pendidikan, dan sistem penanganan data harus didirikan dalam protokol yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Saran lembaga pendidikan adalah lembaga yang memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan penerapan sistem informasi pendidikan agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah teknologi di bidang bisnis. Dan pertama ada kegunaan teknologi. Pengembangan sistem informasi akuntansi atau SIA di sebuah waktu produk utama. Sistem ini berbukti menyediakan input keuangan yang akan pada waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan penerapan SIA, perusahaan dapat memperbaiki pengendalian internal, meningkatkan efisiensi proses bisnis, dan memberikan data yang lebih andal untuk aktivitas utama seperti logistik, operasi, pemasaran, dan layanan. Yang pro kontra atau dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, siang dilakukan dengan baik bisa memperoleh selanjutnya memperbaiki proses operasi perusahaan dan bahkan memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedua, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, memperbaiki efisiensi. Siang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi dalam suatu proses dengan memberikan informasi yang lebih tahu. Dampak negatif yang pertama, kelemahan sistem manual sebelumnya yang menyebabkan keterlambatan informasi, kesulitan pencatatan, dan kerugian aset. Perusahaan juga menjadi lebih bergantung pada teknologi sehingga gangguan pada sistem seperti kegagalan perangkat lunak atau ancaman siber dapat berdampak signifikan pada operasional. Biaya implementasi yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama karena selanjutnya ada kemungkinan kemajuan. Perusahaan saat ini masih menggunakan sistem manual yang dibantu dengan alat komputer. Dan pengembangan yang dilakukan pun belum merubah sistem manual tersebut. Hanya akan menuju pada perubahan komputer otomatisasi. Pada dasarnya, pengembangan SIA membuat perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan banyaknya perbaikan dari formulir, dokumen, dan catatan yang ada untuk memperlengkap informasi dan memberikan informasi tepat waktu. Integrasi sistem dashboard juga memungkinkan akses data real-time, kolaborasi yang lebih baik, dan pengurangan biaya di infrastruktur teknologi. Selanjutnya, ide atau gagasan. Dalam pengembangan SIA, diperlukan suatu metode atau cara pengembangan yang baik agar terjadi keberhasilan. Seperti perlu dilakukan analisa. Analisa itu harus melihat dari permasalahan dan kebutuhan perusahaan, akan informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai pendukung efektivitas aktivitas perusahaan. Untuk perkembangan lebih lanjut, perusahaan dapat mengadopsi teknologi AI untuk analisis data prediktif sehingga membantu perencanaan strategis. Penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data keuangan. Selain itu, pelatihan karyawan untuk memahami dan memanfaatkan sistem baru secara optimal akan meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi teknologi tersebut. Selanjutnya ada teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama ada penggunaan teknologi. Teknologi yang diterapkan adalah sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web di salah satu puskesmas menggunakan metode mengembangkan perangkat lunak sebelumnya. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan data pasien yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan di buku laporan pasien. Teknologi ini membantu mempercepat proses pencarian data pasien, meminimalkan antrean yang panjang, dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data akibat penyimpanan fisik. Dengan menggunakan framework
Laravel berbasis PHP, sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Yang kedua, ada pro kontra atau dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, data pasien lebih terjaga, proses administrasi lebih cepat dan terorganisir, dan dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan seperti integrasi dengan laboratorium, farmasi, atau layanan konsultasi online. Lalu ada meskipun investasi awal besar, sistem ini dapat mengurangi biaya operasional seperti penggunaan kertas, tinta, dan penyimpanan fisik, serta waktu tenaga kerja. Yang ketiga, data terpusat memungkinkan manajemen untuk dengan mudah memantau statistik kesehatan masyarakat dan membuat laporan secara otomatis. Dampak negatifnya yang pertama, adopsi teknologi oleh masyarakat yang tidak familiar dengan sistem berbasis web serta ketergantungan pada perangkat teknologi dan internet yang dapat menjadi tantangan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Yang kedua, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem juga dapat menjadi kendala, terutama untuk institusi dengan anggaran terbatas. Yang ketiga, dalam dunia digital, ancaman siber seperti hacking dan malware menjadi perhatian utama, terutama untuk melindungi data sensitif pasien. Yang ketiga, kemungkinan kemajuan. Pengembangan lebih lanjut dari teknologi ini dapat mencakup integrasi dengan sistem kesehatan nasional untuk pertukaran data pasien yang lebih luas. Penggunaan analitis data untuk prediksi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan adopsi selain sistem berbasis mobile dapat memberikan kemudahan akses bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang keempat, ide atau gagasan. Untuk mendukung perkembangan sistem informasi pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas, yaitu meliputi pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan untuk memastikan operasional sistem berjalan lancar, serta menambah pengingat data kunjungan pasien melalui SMS atau WhatsApp. Sistem online juga dapat diterapkan untuk mengurangi waktu tunggu pasien, yaitu integrasi dengan platform nasional seperti BPJS dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data pasien. Karena ini tujuan agar sistem menjadi lebih fungsional, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem informasi yang efektif memerlukan terhadap kesiapan infrastruktur, literasi teknologi pengguna, dan keamanan data. Dalam pendidikan, sistem informasi dibandingkan pembelajarannya inklusif dan adaptif. Di bidang bisnis, integrasi teknologi dengan proses operasional meningkatkan daya saing perusahaan. Bagi mempermudah layanan, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan akses yang lebih luas kepada pasien. Namun, tantangan seperti kesenjangan teknologi, biaya implementasi yang tinggi, serta resiko keamanan data tetap menjadi kendala yang harus diatasi melalui inovasi dan kolaborasi. Dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan sistem berbasis cloud, sistem informasi diproyeksikan terus berkembang untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.